Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Herawati. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul obat paracetamol sebagai penyebab gagal ginjal akut pada anak. Sebelum masuk pada materi, saya punya satu pantun dulu nih untuk teman-teman. Nenek tua tak punya gigi. Sangat unik cara kunyahnya. Saya ucapkan selamat pagi, salam hangat untuk semuanya. Nah, jadi definisi paracetamol sirup. Apa sih paracetamol sirup? Paracetamol sirup adalah obat yang digunakan sebagai analgetik atau pereda nyeri dan antipiretik atau penurun panas dan demam. Indikasi umum obat paracetamol digunakan untuk meningkatkan demam, untuk meringankan demam, nyeri, sakit kepala, dan sakit gigi. Lalu cara kerja paracetamol. Yang pertama, paracetamol bekerja dengan menghambat enzim silogenase atau COX, di mana enzim COX ini tuh merupakan senyawa pembentuk prostaglandin. Prostaglandin adalah senyawa penyebab nyeri. Jadi dengan dihambatnya kinerja enzim silogenase atau COX ini, jumlah prostaglandin dalam sistem saraf pusat menjadi menurun dan respon tubuh terhadap nyeri pun menurun. Yang kedua yaitu obat paracetamol dapat menurunkan suhu, di mana dengan cara menurunkan hipotalamus set point di dalam sel saraf pengendali suhu di dalam otak. Efek samping paracetamol. Paracetamol bisa menyebabkan kerusakan hati, ginjal, mual dan muntah, dan bisa menyebabkan alergi seperti ruam, gatal, dan sakit tenggorokan. Fenomena kasus ginjal akut di beberapa negara di dunia. Yang pertama, ada di India. Pada tahun 1972, 15 anak di Chennai, India meninggal dunia akibat mengonsumsi obat sirup yang mengandung DEG atau diethylene glycol. Pada tahun 1986, 16 anak di Mumbai meninggal dunia, disusul 11 pasien di gelombang selanjutnya di Bitar 2 tahun kemudian. Pada tahun 1988, 33 anak di Goragon meninggal dunia karena kasus serupa. Dan terakhir, pada Desember 2019, 11 anak di Jammu dilaporkan meninggal dunia. Negara yang kedua yaitu Haiti. Dalam 7 bulan, dari bulan November 1995 sampai Juni 1996, 80 anak di Haiti dilaporkan meninggal akibat gagal ginjal akut. Kematian besar-besaran ini menarik perhatian internasional hingga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan sejumlah badan kesehatan dunia lainnya pun ikut turun tangan. Usai penyelidikan panjang, para ahli kesehatan menemukan 79% anak yang meninggal itu mengonsumsi salah satu dari 2 obat sirup buatan lokal. Yang keduanya itu mengandung DEG atau diethylene glycol. Negara yang ketiga yaitu Cina. Pada 2006, 8 pasien rumah sakit di Guangzhou, Provinsi Guangdong, meninggal dunia setelah diberi obat untuk masalah kantung kemih, yaitu obat amilirasin A, dan setelah diselidiki lebih dalam, obat itu terkontaminasi di etilen glikol. Negara yang ketiga, yaitu Panama. Pada tahun 2007, Panama melakukan penelusuran lebih lanjut, para korban yang mengonsumsi obat dari produsen Cina. Obat yang mengandung DEG itu dijual dengan nama TD glycerin atau pengganti gliserin. Negara selanjutnya yaitu Bangladesh. Pada tahun 2009, Bangladesh melaporkan kejadian serupa, yaitu 25 anak meninggal dunia usai meminum obat paracetamol sirup. Kementerian Kesehatan Bangladesh menyatakan bahwa obat sirup itu menjadi beracun setelah produsen mengganti salah satu kandungannya sebagai alternatif yang lebih murah. The Guardian melaporkan bahwa Menteri Kesehatan Bangladesh, AVM Ruhul Hakwe, kemudian mengungkap bahwa pihak berwenang menemukan kandungan DEG di dalamnya atau diethylene glycol. Negara yang selanjutnya yaitu Gambia. 70 anak di Gambia meninggal dunia akibat gagal ginjal akut yang diduga berkaitan dengan penggunaan obat sirup buatan India. WHO lalu menemukan sejumlah obat batuk sirup itu mengandung diethylene glycol dan etilen glikol dalam jumlah yang tidak bisa diterima, dan jika dikonsumsi lebih lanjut itu akan menyebabkan keracunan. Obat sirup itu diantaranya protamethazine oral solution, Covex Malin baby cow sirup, dan sebagainya.
Negara selanjutnya yaitu Indonesia. Indonesia juga melaporkan temuan 206 kasus gagal ginjal akut per 18 Oktober 2022. Dari keseluruhan angka itu, setidaknya 99 diantaranya meninggal dunia. Dan Kemenkes menyatakan bahwa penyebab gagal ginjal akut pada anak adalah obat sirup yang mengandung etilen glikol. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari ke-7 negara yang ada di dunia dan negara kita Indonesia, obat-obat yang mengandung dietilen glikol atau etilen glikol tersebut dapat menyebabkan gagal ginjal. Lalu bagaimana sih kronologi kemunculan gagal ginjal di Indonesia? Kasus gangguan ginjal ini memang kerap terjadi di Indonesia, namun tidak umum terjadi pada anak-anak. Menurut Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau Dr. Pimpim Yanuarso, data yang terkait kasus penyakit ini di tahun 2022 dimulai pada bulan Januari dengan jumlah 2 kasus. Lalu bulan Maret dengan jumlah yang sama 2 kasus, terjadi peningkatan di bulan Mei menjadi 6 sehingga total menjadi 10 kasus. Bulan Juni 3 kasus dan 9 kasus di bulan Juli. Bulan Agustus banyak 37 kasus, bulan September mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan 81 kasus. Lalu bulan Oktober dengan jumlah kasus yang masih bertambah. Setelah diselidiki Kementerian Kesehatan Indonesia lebih dalam, anak-anak yang mengalami gagal ginjal ini positif meminum obat sirup yang diproduksi di Indonesia yang memiliki kandungan etilen glikol. Gejala gagal ginjal akut pada anak. Yang pertama demam, muntah, yang kedua diare, yang ketiga batuk pilek, yang keempat gangguan buang air kecil. Lalu ini ada data kasus ginjal akut di Indonesia. Jumlah pasien gangguan ginjal akut meninggal menurut kelompok umur dari umur 11 sampai 18 tahun itu sebanyak 9 orang, 6 sampai 10 tahun 23 orang, 1 sampai 5 tahun 106 orang, dan 0 sampai 1 tahun 21 orang. Lalu selanjutnya saya mengutip dari akun Instagram Pandemi Talk bahwa update data ginjal akut misterius total kasusnya itu ada 304 orang. Ini per 1 November. Lalu selanjutnya dampak kasus ginjal akut pada anak. Dampak kasusnya itu masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap BPOM. Kenapa masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan? Karena masyarakat berpikiran bahwa obat-obat yang telah disebarluaskan dan dijual di apotek-apotek tersebut tuh sudah mendapat persetujuan oleh BPOM dan telah dicek oleh BPOM. Tapi ternyata pada kenyataannya sekarang obat-obat tersebut tuh mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan dapat menyebabkan sakit ginjal akut, di mana di dalamnya itu terdapat kandungan etilen glikol yang biasanya digunakan pada pabrik-pabrik tekstil. Dan selain itu, para orang tua juga seringkali merasa menjadi takut dan cemas saat harus memberi obat kepada anak. Yang selanjutnya ada langkah-langkah penanggulangan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama, menghimbau seluruh apotek untuk tidak memperjualbelikan obat sirup dan menarik seluruh obat sirup yang mengandung etilen glikol. Yang kedua, tenaga kesehatan dihimbau untuk menggunakan obat dalam bentuk lain seperti tablet. Yang ketiga adalah penggunaan obat Femizepol untuk mengobati gagal ginjal, dan ini sudah terbukti 95% dapat menyembuhkan. Yang keempat yaitu Kemenkes menerbitkan tata laksana penanganan gagal ginjal. Selanjutnya yaitu kendala dan kritik penanggulangan kasus gagal ginjal di Indonesia. Kendalanya yaitu jumlah fasilitas kesehatan yang kurang memadai di beberapa daerah dari berbagai provinsi. Sehingga karena di beberapa daerah itu kurang memadai, kadang jadi dioper-oper atau dipindahkan ke fasilitas kesehatan yang ada di kota yang memakan jarak itu cukup lumayan. Dengan kondisi yang sakit harus dioper-oper ke fasilitas kesehatan yang memadai di kota, itu membuat pasien menjadi lebih kesulitan. Kritiknya itu pemerintah tampak kurang peduli terhadap fasilitas kesehatan masyarakat di daerah dan mutu pelayanan masyarakat di bidang kesehatan yang jauh dari kata sempurna. Yang selanjutnya itu ada saran dan usulan. Sarannya itu agar Kementerian Kesehatan dan BPOM lebih bisa mengoptimalkan kembali kinerjanya
sehingga masyarakat bisa aman dan terhindar dari zat-zat beracun yang berada dalam obat. Usulannya yaitu menurut saya perlu pemeriksaan menyeluruh agar kasus ginjal akut ini tidak semakin parah dan menelan banyak korban. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan atau penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.